Mudah-mudahan nanti akan membuka cakrawala dan memudahkan latihan-latihan ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam menjawab soal UP. Amin. Halo semua, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Kali ini kita akan membahas tentang bedah kisi-kisi dan prediksi soal UPPPG. Pada pembahasan kali ini, kita akan berbicara tentang aspek pedagogi pada kisi-kisi baru tahun 2021, nomor 73 sampai 96. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan bedah kisi-kisi dan prediksi soal UP. Selanjutnya salat berangkai salam pada junjungan dalam sudinya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu mahasiswa PPG angkatan 1 Retaker ya, dan angkatan 2 Visteker atau reguler yang saya hormati. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang tertunda kemarin. Pada hari ini kita akan membicarakan bidang pedagogi. Sebagaimana yang sudah kita coba singgung sedikit malam tadi, kita akan berbicara indikator ke-73. Mari sama-sama kita buka indikatornya. Mana yang sudah di-print silakan dilihat. Indikator 73, mana yang masih di layar monitor silakan balikkan, scroll layarnya ke bawah sehingga dapat kisi-kisi 73. Baik. Kita sudah ketemu nih kisi-kisi 73. Baik Bapak Ibu ya. Kisi-kisi 73 sampai 120 kalau nggak salah. Bicara tentang pedagogi. Malam ini kita akan bicarakan tentang kisi-kisi 73 sampai 96 ya. Nanti kita lanjutkan lagi malam besok 97 sampai 120. Baik, Bapak dan Ibu kita coba simak. Indikator 73 itu disajikan deskripsi tentang kompetensi. Tentang kompetensi, apakah kompetensi inti, apakah kompetensi dasar, terserah nanti ya. Nah, tapi yang ditunjuk oleh indikator itu, yang dituju oleh indikator itu adalah mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK ya. Jadi dalam kaitannya dengan penyusunan IPK. Baik, kita tutup ini. Untuk selanjutnya tidak lagi kita perlihatkan kisi-kisi ini. Cukup kisi-kisi ada di tangan kita masing-masing dan saya bacakan aja nanti. Nah, layar monitor kita akan terisi oleh soal, contoh soal yang pernah saya buat ya. Tidak ada kunci jawaban di soal ini, karena kunci jawabannya saya sembunyikan. Oke ya. Oke. Soal 73. Berikut adalah rumusan KD. Menganalisis Al-Quran, hadis, ijma, dan kias sebagai sumber hukum Islam. Silakan Ibu lihat nanti. Lihat di Permendikbud ini adalah KD ke-38 ya.
KD ke-38 untuk SLTA. PAI SLTA. Berikut adalah rumusan KD. Menganalisis Al-Quran, hadis, ijma, dan kias sebagai sumber hukum Islam. Oke, ini KD-nya. Rumusan indikator yang paling cocok dengan KD di atas adalah, nah, ini, yang mana kira-kira? Hampir semua KD-nya mirip nih. Hampir semua KD-nya sama panjang. Kecuali KDA yang lebih pendek. Nah, bingung kan? Saya mencoba anti mainstream, Bapak Ibu. Kalau semalam mainstreamnya seperti itu. Soal yang panjang dan paling normatif biasanya itu jawabannya. Tapi saya anti mainstream sekarang. Saya buat soalnya mirip, jawabannya mirip, beda panjangnya tidak seberapa supaya jangan sampai di pikiran Bapak Ibu mainstream yang semalam itu selalu ada. Khawatir nanti pas UP yang sebenarnya ternyata anti mainstream. Bapak Ibu akan bingung sendiri nanti. Makanya saya buat rumusan seperti ini. Silakan Ibu pikirkan. Rumusan indikator. Ingat, indikator, rumusan indikator itu aturan merumuskan indikator. A. Mengenal pengertian Al-Quran, hadis, ijma, kias sebagai sumber hukum Islam. Sama-sama, objek bahasannya sama-sama pengertian. Sama-sama pengertian. Perbedaannya hanya ada di KKO saja. Membingungkan? Iya, di KKO. D, Pak Nak. Membingungkan bukan? B, Pak. Nah, oke, coba. D, Pak. Baik, sebentar. D. Sebentar. A. Mengenal. B. Menjelaskan. Semangat Bu Sanang. Ya. A. Mengenal. C. Berapa ini? Sebentar. D1. Sebentar. KD. Menganalisis KD berapa? Ya. Menganalisis C berapa? C4. Ya. C4. Oke, KD-nya C4. Peraturan membuat indikator harus lebih harus minimal sama. Minimal sejajar atau sama. Oke. Mengenal ya, minimal C berapa? sama. Mengenal C berapa? C1. C1. Diturun ya. Benar itu. Ya. Nah, menjelaskan C berapa? C4. Sama. C1. C2. Oh, C1. C2 menjelaskan C2. Maaf Pak. Oh, Ya, mengenal C2. ya, Pak. Ya. Jangan Menjelaskan hilang lagi C2, Pak, ya. taksonomi yang sudah kita pelajari dulu. Ya. Nah, C2 ya. Ya. C menerapkan. Menerapkan baru 3, Pak. Menerapkan C3. Pak. D mengemukakan. Kan C4, Pak. Mengemukakan. C4. Mentang-mentang berurut ini dikatakan C1, C2, C3, C4. Mengemukakan. Iya, Pak. Iya, Pak. C4. Pak Asbar, mengemukakan C berapa? C4, Pak. Enggak, ini C2 sama. Apa bedanya mengemukakan dengan menjelaskan? Sama kok. Ini jebakan saya aja nih, mengemukakan C2. Apa bedanya mengemukakan dengan menjelaskan? Sama. Sama, ini C2, ini mengemukakan itu C2 aja. Sama kan, menjelaskan dengan mengemukakan sama-sama C2, sama-sama understanding ini. Iya. Mengkreasikan C berapa? C4. Sama dengan menciptakan tidak Pak? Iya. Iya. Ya, berarti C5. C5, Pak. C5 itu, Pak. Di mana pula Menciptakan kalau belum C6, Pak. Bukan belum C6. Kalau belum tidak ada cerita menciptakan. Tidak ada, belum tidak cerita. Mengkreasikan itu Anderson. Oh iya. Nah, ingat lagi Pak. Belum tidak ada cerita menciptakan. Belum itu knowledge, understanding. Dengar ya Bapak Ibu. Knowledge, understanding, application, analyze, synthesis, evaluation. Itu belum.
Nah, tapi kalau Anderson baru knowledge, understand, application, analyze. Nah, C5-nya evaluation, C6-nya baru kreasi. Anderson. Nah, berarti ini Anderson nih. C berapa? C6. Mana yang lebih tinggi dari C4 nih? Dari jawaban. C6, Pak. Hanya C6. Jadi jawabannya adalah Mengkreasikan E. Nah, kita coba lihat. Kita hitam, buka kunci jawaban dulu. Kan? Iya, Pak. Oke. Itu perlu hati-hati, Bapak Ibu. Soal-soal baru seperti ini, soal-soal seperti ini perlu kehati-hatian. Oke, sudah bisa memahami. Jadi sambil kita membahas soal, sambil juga pengetahuan baru kita masukkan ya. Lanjut 74 lagi. Kisi-kisi dulu. Kisi-kisi 74 apa? Disajikan contoh IPK. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Nah, tuntutan abad pembelajaran 21 serta penguatan pendidikan karakter. Apa tuntutan pembelajaran abad 21, Pak Ibu? Apa tuntutan pembelajaran abad 21? Pak. Apa? IPK. Satu. Tuntutan pembelajaran abad 21, satu saintifik, Pak. Satu saintifik. Yang kedua apa lagi? Yang kedua 4C. 4C, ya. 4C. Ya. Tuntutan pembelajaran abad 21 itu 4C. Matikan ini, matikan. Ini yang aktif. Oke, 4C. Apa lagi? Tuntutan pembelajaran abad 21? Tipek. Tipek ya. Baik, kita lihat soalnya. Soal kedua. Berikut adalah rumusan indikator. Nah, sesuai betul dengan kisi-kisinya. Ditampilkan contoh indikator. 1. Mengambil ibrah. Apa itu mengambil ibrah? Mengambil pelajaran, mengambil hikmah ya. Mengambil ibrah dari pelaksanaan haji dan umrah. 2. Membandingkan pelaksanaan haji dan umrah. Oke. Ini kan rumusan indikator nih. Rumusan indikator di atas telah memenuhi unsur tuntutan pembelajaran abad 21 karena di dua indikatornya ini. Nah, karena telah memenuhi unsur pembelajaran abad 21 karena mana jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu? A. Telah mengandung unsur berpikir kritis, HOTS, TIPEK, PPK. B. Telah mengandung unsur berpikir kritis, HOTS, dan PPK. Telah mengandung unsur HOTS, TIPEK, PPK. Telah mengandung unsur berpikir kritis, HOT, PPK. Telah mengandung unsur HOT dan PPK. Coba Ibu analisis. Unsur apa yang sudah dikandung oleh dua indikator ini? Pak. Hah? Pikir kritis, Pak. PPK. PPK. B sama D sama kan? B apa? B sama D sama, Pak, absen. D. Kalau menurut saya cenderung D loh, Pak. D. Oh ya, B sama D sama ya. Oke. Rumusan 1 tidak ada tipek. Rumusan 2 tidak ada tipek. Berarti yang jawaban yang ada tipek salah. Iya, Pak. Berarti A salah, C salah. Nah, berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Berpikir kritis ada nggak? Ada. Mana? Ada. Membandingkan tuh, Pak. Membandingkan ini HOTS nih. Kota ya. Membandingkan HOTS itu, Pak. Membandingkan C berapa? Membandingkan C berapa? Di taksonomi belum C berapa? Kayaknya C5, Pak. Oh, di C. C4. Kalau belum C6. Kalau membandingkan ini di belum C6. Kalau di Anderson C5. Membandingkan itu kan mengevaluasi.
Iya, Pak. Hmm. C4 kan? Evaluasi C5 Evaluasi pada C5. Anderson. Iya. Pada Anderson. belum C6. Nah, Kalau sudah di atas C4, lot atau hot? hot. 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 Oh. Hot. Nah, Pak. B kan Pak. Iya, B dengan B. kritis. B dengan Berpikir Mengambil kritis juga, satu. hot juga. Betul. Iya. Ambil Membandingkan Pak. itu kan termasuk berpikir kritis dan hot gitu Pak. Ya, ya, betul. betul Iya. Pak Zaki. Menurut saya. Ya. Ini antara B dan D sama D. ya. Iya. Jadi kita ganti nih. Seperti inilah kira-kira. Iya Nah. Pak. Mungkin boleh langsung bertanya karena jumpa kasus seperti ini Pak. Ya, ya. Ketika kita di ujian sumatif kemarin tuh sering kita menjumpai seperti ini Pak. Ada jawabannya 2 sama. Mhm. Kalau mungkin minta arahan dari Bapak, seandainya kita jumpa 2 jawaban yang sama, kebetulan jawaban itu betul, kita pilih yang mana Pak? Sedangkan kita kan hanya memilih 1 jawaban gitu Pak. Pilih dua-dua nggak mungkin. Seandainya soal yang begini terjadi seperti ini. Iya, itu di sumatif kemarin sering kita jumpa begini Pak. Iya, iya, iya. Itu kalau seandainya Ibu pilih salah satu, berarti itu kan udah bonus itu, Bu. Ini seperti dijadikan bonus. Iya, seperti ini kan tadi sama. Mau milih B, Ibu, mau milih D, karena jawaban alternatifnya sama. Saya pikir panitia juga tidak sia-sia ini. Tapi pernah kejadian Pak, salah satu jadinya Pak. Oh, Karena salah. tergantung kunci yang diberikan panitia. Oh, Tergantung gitu. Jadi kunci kami orang nggak tahu tua. juga rumus memilih jawabannya itu bagaimana, yang harusnya apakah yang pertama muncul atau yang belakangan muncul gitu. Nah, iya. Itu. Emang soal Bapak, Pak. Kalau kami pilih B salah, Pak. Iya, iya, iya. Iya, benar ya. Karena Iya, di kunci, Sumatera Udah deh. iya. kunci Di jawabannya Sumatera D, soalnya berarti sering ya. jumpa yang kayak gini kemarin, Pak. Nah, ini soal saya ini karena belum divalidasi ini, Pak Ibu, belum diuji cobakan. Jadi sekarang baru Iya, diuji cobakan. Bikinnya aja buru-buru ini, Bu. Oke, Tapi baik. sangat membantu kami nih, Pak. Ya, Oke, Pak. baik ya. Mudah-mudahan ini Membantu menganalisis. mudah-mudahan nanti mempermudah atau bahkan nanti mudah-mudahan ini bakal keluar ya. Insya Allah. Atau mirip-mirip lah dengan ini bakal keluar. Oke, baik. Kisi-kisi 75 kita buka sama-sama di file kita masing-masing. Pak Lisman silakan buka kisi-kisinya yang nomor 75. Kita baca sama-sama. Kisi-kisi 75. Ini kisi-kisi mana? Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 17 tahun. Tugasnya adalah mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Baik, Bapak Ibu, kita coba lihat contoh soal yang saya bantu membuatkan. 75. Remaja atau adolescent berasal dari kata Latin adolescent, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Remaja juga dapat didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di antara perkembangan yang paling berpengaruh pada remaja dan menjadi pertimbangan guru dalam memilih pendekatan, model, dan metode yang tepat dalam pembelajaran adalah perkembangan biologis, perkembangan psikologis, yang berpengaruh ini. Jadi di antara perkembangan yang paling berpengaruh pada remaja dan menjadi pertimbangan guru dalam memilih pendekatan, model, dan metode, ini perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan seksual. Apa yang menjadi pertimbangan? Apakah perkembangan biologisnya, perkembangan psikologisnya, perkembangan kognitifnya, perkembangan sosial, dan perkembangan seksualnya? Kira-kira apa yang paling berpengaruh? Paling ini, semuanya berpengaruh. Ini menurut teori semuanya berpengaruh. Semua perkembangan ini berpengaruh dalam memilih pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Tetapi yang paling berpengaruh adalah perkembangan Kognitif,
Ya. Kognitifnya Pak, nak. Kognitif Pak. Tadi kisi-kisinya kognitif. Iya. Ya, kisi-kisinya kognitif ini, Bapak Ibu. Iya. Ya. Kalau ini kan kebetulan soalnya runut nih. Kalau soalnya runut karena kisi-kisinya kognitif, perkembangan intelektual, nah, ini berat ke kognitif. Kita lihat jawabannya. Oke, perkembangan kognitif ya. Ya. Betul. Baik. Tapi kebetulan aja ini soalnya urut Pak Zaki. Kita bisa lihat. Mempengaruhi juga ya Pak. Tapi nanti dalam ujian UP bagi yang retaker, kisi-kisi boleh ada di hadapan kita nggak? Enggak Pak. Oh, enggak. Enggak boleh Pak. Enggak boleh. Enggak, Ya? mana boleh. Ada. Kertas Enggak lembar boleh. aja kan Bu ya. Kertas boleh, kertas yang kosong. Kertas kosong. Berarti Iya boleh. kisi-kisi nggak boleh ada di dekat kita. Enggak boleh. Oh, Botol minuman boleh. Nah, berarti bakal kebingungan juga. Ini kan kebetulan kita lihat kisi-kisi, kita lihat soal, kita lihat kisi-kisi. Iya, memang kita iya, lihat soal. iya. Di teori belajar ini memang bingung nantinya Pak. Apa, Bu? Banyak itu masuk kemarin itu. Apa? Banyak kemarin itu masuk teori belajar ini bingung jadinya antara teori belajar kognitif, humanisme gitu. Ya, ya. Pure Ya, saya juga melihat. Membedakannya. Saya juga melihat hal yang sama. Jadi sepertinya soal untuk teori belajar ini banyak keluar. Iya. Soal untuk teori belajar ini Hampir-hampir sama aja gitu Pak. keluarnya. Oke. Bapak Ibu, silakan kita, Ya, Pak. kita Ya, lanjut Pak. ke kisi-kisi berikutnya. Oke. 76. Disajikan studi kasus terkait tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke contoh soal. Soal masih terbuka kan di layar Bapak Ibu? Masih Pak, masih Ya Pak. Pak, masih. Masih. Masih Pak. Nah, silakan. Cuman belum di scroll ke atas Pak. Oh iya, sengaja Ibu. Iya Pak. Kisi-kisi dulu. Oke, baik. Oh iya Pak. 76. Tawuran antar pelajar semakin sering terjadi. Seakan-akan tawuran ini menjadi tren baru di kalangan sebagian pelajar. Masalahnya pun bervariasi, mulai dari masalah ketersinggungan hingga masalah yang sangat sepele, bahkan hanya dipicu oleh aksi saling ejek. Kemudian terjadi tawuran hingga memakan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana kota. Bahkan rumah dan kendaraan pribadi tidak urung jadi dampak tawuran ini. Dalam pandangan teori perkembangan moral, tindakan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua, A. B. Gejolak kejiwaan yang tidak terarah, C. Lemahnya pendidikan moral di sekolah, D. Tidak jalannya pendidikan keluarga di rumah, E. Pendidikan mental dan kognitif yang tidak terbimbing. Ya, kira-kira yang mana? Pengawasan orang tua. Pengawasan itu. Dia sama-sama benar kayaknya ya. Kurangnya pengawasan orang tua. Ada jawaban lain? Tidak ada Pak. Iya, Pak. Ada. Oke. Pak Zul, apa Pak Zul? Kalau untuk sementara kayaknya E, Pak. Kayaknya Lebih ke E Pak. E. Ya, Pak, pendidikan mental dan kognitif yang tidak terbimbing. Nah, kembali ke kisi-kisi berarti ya. Enggak. Enggak juga. Kita coba aja. Oke, baik. Lagi kisi-kisimu. Mudah-mudahan betul ini kunci jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah disebabkan oleh pendidikan mental dan kognitif yang tidak terbimbing ya. Nah, ini yang paling tepat nih. Oke. Kita lihat lagi, buka lagi kisi-kisinya. Kisi-kisinya. 77. Disajikan studi kasus, data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Ya.
Kita lihat soalnya. Maksud data informasi. Perkembangan sosio-emosional merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Perkembangan sosio-emosional manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh ahli kecuali. Ini kecuali Bapak Ibu. Ya, faktornya adalah kematangan usia anak, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anak, tingkat pendidikan keluarga, kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Kalau lihat jawaban yang panjang berarti E. Tapi apakah benar E atau tidak? Jangan lihat yang panjang lah Pak. Nah, jadi tadi Pak Dawin, tadi kan sudah saya beri pengantar. Soal-soal yang kita sajikan kemarin cenderung yang benar itu yang panjang. Nah, jadi seharian ini saya buat soal dengan anti mainstream. Nah, ini soal anti mainstreamnya. Jadi jawaban panjang belum tentu benar. Nah, itu maksudnya anti mainstreamnya. Kalau kemarin hampir semua jawaban yang panjang jadi benar. Kalau kemarin yang kita latihkan semalam. Nah, ini soal lain anti mainstream. Jadi jawaban panjang belum tentu benar. Yang mana Pak Ibu? Ini perkembangan sosio-emosional. Karena ini yang ditanya kecuali, Pak ya. Ya, kecuali. Saya cenderung kayaknya B, Pak. Kayaknya B, Pak. Status Sosial ekonomi keluarga ya. Kayaknya. Kita buka kunci jawabannya. Nah, D, Pak. Jadi yang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional itu, sosioemosional itu tidak ada sangkut pautnya dengan tingkat pendidikan orang tua. Padahal tadi mau pilih ini, Pak. Tapi kenapa Pak bilang jangan yang panjang? Jadi anti mainstream. Jadi jawaban yang panjang belum tentu benar. Dalam kasus ini, dalam soal yang paket ini yang saya buat. Saya berusaha jawaban yang panjang tidak benar. Belum tentu benar ya, belum tentu benar. Tadi yang Bapak bilang perkembangan sosial emosional tidak termasuk apa, Pak? Mana? Perkembangan sosioekonomi keluarga. Ya, yang kecualinya Bu, pas Bu D, tingkat pendidikan keluarga. Tingkat pendidikan keluarga ini nggak ngaruh terhadap. Iya, nggak ada pengaruh. Kalau status sosial ekonomi itu ada pengaruhnya. Lanjut. Oke, baik ya. Ini teori lagi. Kita masuk ke kisi-kisi 7-8. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar. Oke. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Jadi, diberikan deskripsi tentang gaya belajar. Oke. Tanpa menyebutkan nama gaya belajar. Oke, kita coba lihat soalnya. Oke. Proses pembelajaran diarahkan kepada perubahan perilaku. Berkenaan dengan pernyataan ini, ada teori belajar yang memberikan pandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Pandangan ini dikemukakan oleh teori belajar. Nah, ini paling mudah soalnya ini. Karena kisi-kisinya ya Pak ya. Paling mudah belajarnya. Nah, di kisi-kisi nggak ada disebut nggak? Ada. Behavior, Pak. Oh iya. Teori behaviorisme. Dari behavior. Tingkah laku ya Pak. Tingkah laku. Yang relatif permanen. Ya. Oke. Ini behaviorisme ya. Intinya behaviorisme itu tahu Bapak Ibu. Jadi kalau soalnya bentuknya lain nanti yang penting inti dari aliran ini. Behaviorisme itu intinya apa Bapak Ibu? Stimulus respon, Pak. Nah, betul. Intinya teori behaviorisme ini adalah adanya stimulus, adanya respon.
Nah, bagaimana pendapat behaviorisme dalam pemberian hukuman? Hukuman dapat merubah tingkah apa, laku, Mas? Pak. Tingkah laku. Oh, pada kali pertama Dan cuma mendukung adanya hukuman, Pak. Nggak ada hadiah tuh Pak. hukuman dan hadiah boleh, reward and punishment lah. Reward and punishment. Nah, reward and punishment, hadiah dan penghargaan dan hukuman. Bagaimana pendapat behavioristik tentang reward and punishment ini? Pada awalnya, oke, lanjut. Pada awalnya dia semangat Pak ya. Ya. Jadi pada awalnya teori behaviorisme ini mendukung reward and punishment. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa apabila reward dan punishment ini tetap dalam ukuran yang sama, justru dia tidak akan berpengaruh, stimulusnya tidak akan berpengaruh, atau tidak dapat respon yang sama seperti pertama kali. Nah, misalnya hadiah 1, juara 1 dapat 3 buku, juara 2 dapat 2 buku, juara 1 dapat 1 buku. Semester depan juga begitu, dapat 3 buku, 2 buku, hadiahnya juga buku gitu. Yakinlah Bapak Ibu untuk semester 3 nanti nggak ngaruh itu hadiah itu. Kenapa? Karena hadiah yang sama belum tentu respon yang sama, belum tentu mendapatkan stimulus yang sama, belum tentu mendapatkan respon yang sama buat kali berikutnya. Nah, maka oleh sebab itu orang behaviorisme adalah selalu memvariasikan stimulus. Oke, Pak Ibu. Jadi kalau hadiah, variasikan hadiah. Kalau hukuman juga begitu, variasikan hukuman. Agar dia nanti berefek pada stimulus, pada responnya. Oke, Pak Ibu. Lanjut. 78 behavior. Ya. 79. Ini kembali ke kisi-kisi kah? Atau Bapak Ibu aja yang melihat kisi-kisi? Nanti kalau lihat kisi-kisi terlalu mudah kayaknya jawabnya jadinya. Jawab dulu, Pak. Perlu ya, karena ini latihan aja ya. Baik. Kita jawab aja dulu, Pak. Kita jawab dulu, Pak, baru lihat kisi-kisi. Oh, boleh. Baik. 79. Dalam pandangan teori ini, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Adapun faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah inspirasi, budaya, sistem sosial, pengasuhan dan lingkungan, dan pengalaman. Nah, ini cerita pengalaman, ini cerita kita semalam ini. Ingat Yang panjang D, Pak. Yang panjang pengasuhan dan lingkungan nih, Pak. D. Nah, jawabannya kembali ke yang panjang, Pak. D, Pak. D, Pak, bukan dengan kita tengok panjangnya. Ya, bukan faktor panjangnya ya, tapi faktor benarnya. Ya. Gimana Pak Ibu? Kita buka kunci jawabannya. Buka Pak. D, betul. Ya. Asuhan. Oke, jadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengasuhan dan lingkungan. Dalam Islam apa namanya, Pak? Kan ada tiga aliran itu, Bapak Ibu. Yang mempengaruhi itu ada aliran nativisme namanya. Pernah dengar? Aliran nativisme? Aliran nativisme, ada empirisme, ada konvergensi ya. Aliran nativisme itu berpendapat bahwa perkembangan anak didik itu ditentukan oleh genetik natif. Nativisme dipengaruhi oleh genetik, gen ya. Kalau bapaknya baik, kalau bibitnya baik, bobotnya baik, nanti anaknya baik. Nah, itu teori nativisme itu, Pak. Kemudian ada aliran empirisme. Aliran empirisme ini adalah aliran yang mengagungkan pendidikan.
Jadi tidak penting bibit bebet bobotnya, tapi kalau pendidikannya bagus, bakal bagus katanya. Apa kata John Locke? Anda mau pesan apa? Kasih 10 anak ke saya, nanti Anda mau pesan jadi apa? Akan saya ciptakan anak dengan pesan sesuai dengan pesanan. Nah, artinya adalah kata John Locke, pendidikan itu tidak dipengaruhi oleh gen. Jadi bapaknya alim, anaknya belum tentu alim. Tergantung empirisnya, tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya bagus, jadi bagus. Kalau lingkungannya jelek, jadi jelek. Meskipun anak pelacur sekalipun, kalau berada di lingkungan baik, dia jadi baik. Katanya. Kalau orang nativisme, enggak. Kalau sudah dasarnya jelek, ya jelek. Katanya. Anak kalau di sini namanya buya, Pak. Yang ulama itu buya. Anak buya enggak jadi buaya. Katanya. Nah, itu kata orang nativisme. Anak buya enggak bakal jadi buaya. Katanya. Karena nativismenya, natifnya, keturunannya, gennya, bibit bebet bobotnya buya katanya. Atau orang empirisme enggak, belum tentu katanya. Anak buya kalau dibesarkan di lingkungan pelacur jadi pelacur katanya. Nah, itu kata nativisme. Dua aliran ini bertengkar berabad-abad sehingga lahirlah satu aliran. Sama-sama benar. Artinya adalah gen berpengaruh, tapi lingkungan juga berpengaruh. Alirannya konvergen. Konvergen itu memadukan dua aliran ini. Nah, sebenarnya ada konsep Islam bukan Bapak Ibu? 14 abad yang silam Nabi Muhammad sudah meletakkan dasar-dasar itu. Dengan sebuah hadis itu Bapak Ibu. Ya Pak, Kulu Mauludin Pak. Kulu Mauludin yuladu alal fitrah. Al-fitrah. Ya. Kulu Mauludin yuladu alal fitrah sampai di situ. Itu alirannya apa? Anak itu kan bersih. Nativisme, Pak. Nativisme, Pak. Gen itu, gen. Bahwa pada dasarnya anak itu memiliki gen yang fitrah, suci. Bersih. Suci. Fa'abawahu yuhawidani, yunassirani, au yumajjisani. Maka abawahu itu dalam bahasa letter-letnya bapak ibunya. Iya, kedua orang dalam tua. bahasa umumnya lingkungannya. Kalau kita ingin kembangkan lagi, bapak ibunya, lingkungannya yang akan menjadikan anak itu menjadi berbeda. Berbeda dari gennya, menyimpang dari gennya. Nah, maka Islam itu pada dasarnya adalah konvergens. Itu jauh sebelum Williamson, jauh sebelum John Locke, jauh sebelum Schopenhauer menjelaskan teori-teori mereka, Muhammad SAW sudah menjelaskan itu. Islam berada pada konvergen. Tidak mengagungkan gen, tidak juga menyalahkan lingkungan. Dua-duanya berpengaruh, Pak. Oke, Pak Ibu, sebagai pengetahuan tambahan saja. Mana tahu juga soal ini bakal keluar. Tapi kalau dilihat dari kisi-kisi nggak ada ke arah itu ya, Pak ya. Oke, tapi mudah-mudahan ini jadi tambahan pengetahuan aja. Baik. Kita lihat 80. Soal 80. Peta konsep merupakan ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dikaitkan dengan konsep lain dalam kategori yang sama. Peta konsep nih. Ibu Aminah sebagai guru PAI telah lama memanfaatkan peta konsep ini dalam memberikan pemahaman isi pembelajarannya kepada siswanya. Sehingga pembelajaran yang sulit sekalipun akan dengan mudah dapat dipahami siswanya. Keputusan menerapkan model pembelajaran menggunakan peta konsep ini sesuai dengan teori. Peta konsep, Pak. Kira-kira teori apa? Jangan lihat kisi-kisi ya. Kayaknya C, Pak. Kayaknya C. C, Pak. C. Ya, konstruktif. Konstruktif. Pak Zul juga C ya. Pak Lisman apa? Nomor E, Pak. E. Teori belajar sosial ya. Nah, coba lihat kisi-kisi 80 apa? Oh iya, di kisi-kisi konstruktivistik ya. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Nah, ini kisi-kisi membocorkan jawaban. Nah, gitulah kira-kira
proses kinerja kisi-kisi dan soal itu Bapak Ibu. Konstruktivisme ya. Ya, kita lihat jawabannya. Betul nggak? Oh ya. Konstruktivisme. Oke. Ya. Coba rujuk nanti kisi-kisi Pak. Kalau kesulitan rujuk ke kisi-kisi. Dalam latihan ini ya. Tapi kalau dalam yang sebenarnya kisi-kisi nggak boleh dibuka, nggak boleh ada di dekat kita. Baik. Seluruh komponen pendidikan 81 ya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori Humanisme. Pak. Humanisme, Humanisme. kognitivisme, konstruktivisme, humanisme. 81. Oke, 81. Lihat kisi-kisi 81. Oh ya, humanistik ya. Oke, baik. Ini soal. Enggak, Pak, ada kata kuncinya itu manusia yang ideal. Manusia kan manusia, Pak. Jadi gitulah Bapak Ibu. Meskipun ada kisi-kisi yang menjadi kunci nanti, tapi sebaiknya hindari dulu melihat kisi-kisi ya. Eksplorasi dulu kemampuan kita, manfaatkan dulu seluruh kemampuan kita. Kalau memang nggak bisa, baru lihat ke kisi-kisi. Oke, Pak Ibu? Oke. Berarti ini adalah jawabannya? Jawabannya? Humanisme. Betul ya? Oke, baik. Jangan lihat kisi-kisi dulu. Baca soal ceritanya, Pak. Adalah Ahmad, seorang siswa SMA di kota X. Ahmad adalah siswa yang mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Ahmad tersebut memiliki kecerdasan itu Pak, sosial emosional. Sosial emosional. Iya, Pak. Kerjasama, Pak. Sosial, Pak. Jalin kerjasama. Oke, baik. Di kisi-kisi ada sosial emosional. Ya, ada lingkungannya lagi Pak, dengan teman-temannya. Teori Sosial ya. Ada kuncinya kerjasama dengan Jawaban yang benar adalah C. Sosial emosional ya. Baik. Lanjut 83. Rambu-rambu penyusunan IPK adalah SMART. Nah, ini nggak ada dalam kisi-kisi yang ini. Tapi intinya ada dalam kisi-kisi. Rambu-rambu penyusunan IPK adalah SMART. S specific, M measurable, A achievable, R reliable, T time bound. Dengan rambu-rambu ini maka IPK tidak boleh A menggunakan KKO ganda lebih dari 1 KKO setiap poin IPK. B disusun logis untuk dipelajari pada setiap tingkat pendidikan. C tidak boleh menggunakan objek bahasan lebih dari 1. D tidak boleh menggunakan KKO sembarangan tapi harus disesuaikan dengan taksonomi. E tidak boleh diterapkan pada sembarang kelas. Mana yang betul nih Pak? D. Menggunakan KKO sembarangan tapi harus disesuaikan dengan taksonomi. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan KKO sembarangan tapi harus disesuaikan dengan taksonomi. Baca lagi Ibu. Yang E mungkin Pak. Yang E diterapkan pada sembarang kelas Pak. IPK tidak boleh diterapkan pada sembarang kelas. Penyusunan IPK ya? Iya, IPK. Jadi dalam menyusun IPK itu tidak boleh. Pilih yang panjang aja. Lihat lagi Pak. C Pak. C. Tidak boleh menggunakan objek bahasan lebih dari 1. Dalam satu IPK boleh tidak menggunakan objek bahasan lebih dari 1? Misalnya mengenal, misalnya mengidentifikasi
Quran, koma, hadis, koma, ijma, dan kias. Objek Boleh, bahasan Pak. ini kan banyak, ada Pak. Boleh kok. Pak, jawabannya Pak. Boleh. Tidak boleh menggunakan KKO ganda, Pak. Kayaknya itu. boleh. Tidak boleh menggunakan kakao ganda dalam Kakao satu ganda. poin. Kalau objek bahasan Ya, boleh karena banyak. Boleh, kalau objek bahasan boleh. Nah, iya Kalau Pak. kakao nggak boleh. KKO, dia satu KKO untuk satu indikator. Nah, itu tandanya dia S ya. Iya, spesifik. Spesifik. KKO-nya 1 per poin ya. Kira-kira itu jawabannya. Sepakat nih? Iya, sepakat. Ya. Betul ya. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi ya hati-hati Bapak Ibu, mirip-mirip semuanya ini. Tapi jangan keliru, selama ini kita nyusun KKO kan boleh objek bahasannya lebih dari 1 Pak Asbar. Boleh. Boleh, seperti contoh yang tadi, contoh soal Iya, ini. contoh soal yang pertama tadi. Yang pertama tadi ini. 73 kalau nggak salah. 73 ya, nih. Ngantuk ya. Bukan. Yang ini. Berikut ini adalah rumusan indikator. Mengambil ibrah dari pelaksanaan haji dan umrah. Ini objek bahasannya haji dan umrah 2 lagi Pak. Haji juga, umrah juga. Boleh kok. Yang 73 juga gitu tuh. Nah, ya 73 ini hadis, Hadis, Al-Quran. ijma dan kias, ya. Dengan menggunakan 1 KKO. Tapi KKO boleh nggak 2 dalam 1 poin? Enggak. Nggak boleh. Kalau untuk indikator enggak. Kalau 2 berarti tidak spesifik dia Pak. Kalau 2 payah ngukurnya. Gimana Bapak ngukurnya? Yang 1 sukses, yang 1 tercapai, yang 1 tidak. Mau dikatakan remedi, yang mana mau diremedi? Jadi harusnya satu indikator itu 1 KKO. Kalau akan membuat lagi KKO berikutnya juga mau Pak, bikin poin berikutnya. Sehingga nanti indikator boleh banyak nggak? Boleh. Boleh. Jangan pelit nyusun indikator, kata saya kemarin Boleh, ya Pak Lisman. Ya, supaya mudah buat soal juga Pak ya. Nah, jangan pelit. Kenapa? Karena nanti akan memudahkan guru dalam pembuatan soal. Karena soal diturunkan dari indikator. Indikator. Ya, baik. Lanjut ya. Siap. Berapa lagi? Soal ke 4 ya. Oke. Pada umumnya mata pelajaran fikih dirasakan lebih sulit untuk dipahami daripada ilmu-ilmu lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena fikih mempelajari kaidah penetapan hukum Islam. Dan untuk dapat menyampaikan hukum tersebut, terlebih dahulu harus memahami dalil dan detail kasus yang terjadi di masyarakat. Banyak kasus di masyarakat yang butuh penetapan hukum. Meskipun hukumnya sudah ada dalam ajaran Islam, namun kontur daerah dan variatifnya masalah tentunya membutuhkan cara tersendiri dalam mempelajari fikih ini. Metode yang paling tepat dilakukan guru untuk memahami variasi masalah fikih di tengah-tengah masyarakat tersebut adalah project based learning, problem based learning, inquiry learning, discovery learning, active learning. Metode yang paling tepat dilakukan guru untuk memahami variasi masalah fikih di tengah masyarakat tersebut adalah problem based learning. Problem. Karena ada kata masalah ya. Ada kata masalah di situ Pak. Ya, menyelesaikan masalah ya. Menyelesaikan masalah. Baik, kita buka ya. Kunci jawabannya kita buka. Pak Zul Pak Zul? Iya Pak. Iya Pak. Oh, Pak Zul A ya. Kalau A project Pak, project based learning. Problem based learning. Kalau jawabannya kalau kami problem. Bu Nurul problem ya. Ya, B. Gimana? Wah, ini banyak. Ini banyak warga lagi nih, warga baru lagi nih, Ibnu Ramadan. Ya Pak. Oleh Ibu lah, itu kemana? Sana, mikrofonnya Bu sana. Kita lihat kuncinya apa nih? Terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, masalah-masalah fikih yang terjadi di tengah masyarakat. Problem based learning. Pak Ibnu Ramadan, perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan diri dulu Pak. Ya mohon maaf nih baru bergabung.
Nama saya Ibnu Ramadan, Pak, dari Jambi. Nah, kelompok berapa, Pak? Kelompok 3. Oh ya, ini kelompok 3 aja bergabungnya. Oh, Iya. baik ya. Oke, silakan manfaatkan grup ini. Gimana, Pak Ibu? Kuncinya adalah 1, Iya, 2, B, 3. problem. Ya. Tidak ada kesimpulan, ya. Berarti sudah makin mahir nanti mengidentifikasi ciri-ciri ya. Oke, baik. 85 lagi. Model berpikir kreatif. Creative thinking model merupakan model yang dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinalitas sebagai pendekatan terhadap benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan perasaan-perasaan siswa. Dalam pembelajaran fikih diperlukan penggunaan model yang mengacu pada model berpikir kreatif ini agar pembelajaran fikih berjalan menarik dan tepat sasaran. Adapun tujuan penggunaan model ini adalah, nggak bingung sedikit? Intinya model berpikir kreatif, Ibu. Creative thinking model. Itu masalah. Ya. Yang A, Pak. Agar pembelajaran fikih berjalan menarik dan tepat sasaran. Adapun tujuan penggunaan model ini adalah tujuan penggunaan model berpikir kreatif. Dia punya masalah. A. Iya, Pak. Pak. Eh, Agar siswa yang mempelajari teknik-teknik kreatif dapat memanfaatkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa dalam memahami peristiwa pada masa lalu tersebut. Karena panjang satu, Bu. Enggak juga, Pak. Enggak ya. Enggak juga, Pak. Enggak. Ya, kita coba lihat kunci jawabannya, Pak Dawin. Iya, Pak. Ah ya, betul. Ya. Oke, bagus analisanya ya. Iya. Oke. Baik, lanjut ke 86. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya, peer mediated instruction, instruksional maksudnya ini, instruksional. Di antara banyak model pembelajaran inovatif, dikenal model reasoning dan problem solving. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level retensi, yang meliputi basic thinking, memahami konsep, critical thinking, berpikir kritis, dan creative thinking, menghasilkan produk. Pada tahap kedua, critical thinking terdapat langkah-langkah. Nah, ini ada 3. Ada basic thinking, critical thinking, creative thinking. Critical thinking bagian dari 4C ini, berpikir kritis. Nah, langkah-langkahnya adalah, coba. Ya, fokus pada Wah, E-nya ke halaman sebelah nih. Saya oper dulu ke bawah supaya terlihat semua alternatif nih. Nah, ini terlihat kan semua alternatif? Yang panjang, Pak. Panjang ya? Yang panjang, Pak Zaki. termasuk mengorganisasikan. Kayaknya Pak. Mengacu pada critical thinking ya. Nah, coba Pak Ibu analisa. Ini tahap critical thinking. Kalau melihat langkah-langkahnya memang di E kayaknya, Pak. Di E ya. Karena mengacu kepada critical thinking. Ya. Ya E, Pak. Ya E. Oke, kita coba buka kunci jawabannya. 1, 2, 3. Nah, salah Pak. Jauh melesetnya Pak. Menguji, menghubungkan. Bukan dimulai dengan menganalisis informasi, tapi menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek fokus dulu pada masalah.
Baru kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. Ini dari teori ya Pak ya. Alternatif jawaban ini dari teori. Sementara yang salah ini adalah yang dari teori dibolak-balik. Kita menguji, menghubungkan, setelah itu baru Jawaban yang benarnya dari teori. Ini langkah-langkah berdasarkan pendapat ahli ini. Nama ahlinya kan nggak mungkin kita buat. Nah, yang salah itu adalah langkah yang benar dibolak-balik. Itu maksudnya. Oke, baik. 87. Nah, 87 kasus nih Pak. Pak Sudirman adalah seorang guru yang kreatif. Dalam pembelajarannya selalu menggunakan video pembelajaran yang dipelajarinya secara autodidak. Video yang dihasilkan oleh Pak Sudirman sangat menarik untuk menjelaskan materi yang sulit tentang kaidah fikih. Kreativitas yang diperlihatkan oleh Pak Sudirman merupakan penerapan TIPEC dalam domain. Dia TIPEC, tapi dalam domain apa? Dalam domain pengelolaan pembelajaran, memahami materi pembelajaran, merepresentasikan data, merancang kurikulum, supaya memahami peserta didik. Bapak Zaki. Presentasikan data. upaya memahami peserta didik. C ya. Pak Zaki C, Pak. C. Pak Zaki C. Ya, merepresentasikan data. WNT Pak. WNT Azwar. Ya, Pak. Apa jawabannya? C, Pak. Merepresentasikan data ya. Upaya memahami peserta didik. Supaya memahami peserta didik. Bu Nurul ya. Iya, Pak. Kita lihat kunci jawabannya. Iya, 1, 2, 3. B, Pak. Memahami materi. Jadi membuat video pembelajaran itu, ini kan Pak Sudirman nih. Pak Sudirman itu selalu menggunakan video pembelajaran yang dipelajarinya secara otodidak. Ini tidak penting nih Pak. Menggunakan video pembelajaran kuncinya Pak. Jadi menggunakan video pembelajaran itu kan TIPEC itu. Menggunakan video pembelajaran TIPEC. TIPEC-nya dalam domain memahami materi pembelajaran. Jadi video itu kan kaitannya dengan materi. Nah, kalau dalam pengelolaan pembelajaran bukan membuat video nanti. Nah, lain lagi TIPEC-nya apa? Dalam pengelolaan pembelajaran misalnya membuat LKPD, baru ke pengelolaan pembelajaran perginya. Kalau menggunakan video pembelajaran, nanti akan membuat media pembelajaran. Jadi domainnya adalah memahami materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran. Lanjut. 88. Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini juga menuntut dunia pendidikan melakukan penyesuaian menuju pendidikan 4.0. Dunia pendidikan harus mulai mengkonstruksi ulang kemampuan berpikir kritis, kreativitas, penguasaan teknologi, dan skill literasi digital. Berikut adalah di antara istilah yang sering ditemui pada pembelajaran abad 21. Adaptif, lifelong learning, melek teknologi, berpikir ke depan, dan advokatif. Istilah lifelong learning ini memiliki pemahaman sebagai berikut. Nah, jadi lifelong learning ini memiliki pemahaman sebagai berikut. A, bahwa pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning adalah pembelajaran sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Ya, ini kecanggih-canggihan ini, padahal istilahnya baru kemarin nih. 14 abad silam Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan nih. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu istilahnya yang Islami ya. Kemudian diganti oleh orang Inggris dengan lifelong learning istilahnya. Oke. A, bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah sebuah konsep pendidikan yang bersifat fleksibel yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja dan di mana saja. Bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah sebuah
himbauan pemerintah sesuai dengan TAP MPR sekian-sekian. Bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah konsep pendidikan yang bersifat fleksibel dengan waktu dan tempat beragam. Nih, mirip-mirip jawabannya. Silakan Bapak Ibu analisa. Kayaknya D, Pak. Apa? Kayaknya D ya Bu Nurul. Apa? Profesor apa? Oh, pelajaran sepanjang hayat adalah Pak. Bu Zahra ya. Apa? Bu. Baik. Kunci jawaban masing-masing ya. Nanti setelah diketahui jawaban yang benar baru kita analisa. 1, 2, 3. Nggak ada yang benar ini. Jadi yang benar itu bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah sebuah konsep pendidikan yang bersifat fleksibel dengan waktu dan tempat yang beragam. Jadi maksudnya waktunya dan tempatnya beragam nanti. Dia bisa dilaksanakan fleksibel. Oke, Pak Ibu? Perbedaan pemahaman A dengan C itu apa? Dengan? A dengan C itu, Pak. Iya. Kalau A itu ada kata oleh siapapun, Ibu. Jadi tidak oleh siapapun. Ya, kalau ini waktu, bukan siapapunnya tidak berpengaruh. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, yang 89 lagi. Pada sebuah mata pelajaran fikih untuk SLTA terdapat materi pokok sumber-sumber hukum Islam dengan salah satu rumusan KD 38-nya menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijma sebagai sumber hukum Islam. Masih KD yang tadi ini. Materi pokok dan KD tersebut harus dijabarkan ke dalam materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan, faktual, ingat kajian kita, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Rumusan metakognitif berikut yang paling benar untuk topik di atas adalah untuk KD di atas maksudnya. Rumusan metakognitif berikut yang paling benar untuk KD 38 itu adalah C, Pak. Gunakan pengetahuan metakognitifnya, Pak Ibu. Metakognitif itu kemana arahnya? C, berpikir kritis tentang kedudukan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa menemukan perbedaannya ya. Menemukan perbedaannya apa itu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metakognitif. Sepakat nih dengan C? Atau ada pendapat lain? Pak. Pak. Oke, sepakat ya, kita buka kunci jawabannya. Oke, baik. Benar ya. Ini bisa lulus UP nih. Amin. Besok pas ujian grogi, Pak. Amin. Oke, baik ya. Pas ujian blank. Pas ujian blank ya. Iya, Pak. Baik, 90. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang berlangsung di abad 21, yaitu abad yang penuh tantangan dan persaingan. Berbagai keterampilan hidup atau life skill harus terus diberikan kepada siswa. Pemahaman yang benar tentang konsep life skill dalam implementasinya adalah soal berikut, apa yang diakibatkan kalau life skill tidak. Oh, bukan. Ini enggak. Ini bila saya membuat soal berikutnya maksudnya. Oke, lanjut. Pemahaman yang benar tentang konsep life skill dalam implementasinya adalah nih, peserta didik harus belajar sedini mungkin, terus dan seterusnya. Silakan dianalisa konsep life skill. Silakan. Abad 21. Life skill itu bahasa terjemahannya adalah keterampilan hidup ya. Kecakapan hidup. Tadi dia harus belajar. Keterampilan atau kecakapan hidup. Berarti A. Belajar inovasi. A. Pak Alisman A ya. Iya, Pak. Bekerja itu apa, Pak? Pak. Lihat apa itu, Pak? Kan kelihatan ya, peserta didik nggak kelihatan Pak Zul. Peserta didik harus menguasai keterampilan hidup yang berhubungan dengan teknologi dan media informasi karena abad 21 adalah era digital. C, Pak, C. C. Pak C, Pak. C, Pak. C. Asmar, Pak. C, Pak.
Terus belajar sendiri. Iya. Pak. Pak. Alah. 21. Pak C. C. Nah, kunci jawaban C, C. masing-masing ya. Kunci jawaban masing-masing. Kita buka kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. C. Pas ya. C. Peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup dengan menggunakan keterampilan hidup ini life skill nih. Ya. 91. Era globalisasi memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, dikenal dengan kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 merupakan kompetensi utama yang dimiliki siswa agar mampu berkiprah dalam kehidupan nyata pada abad 21. Berikut ini adalah tantangan dunia pendidikan dalam abad 21. Jadi yang pertanyaannya adalah, berikut ini adalah tantangan dunia pendidikan dalam abad 21. Silakan Bapak pikirkan jawaban yang benarnya. Apa? Pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir. Tentang mampu menciptakan pendidikan. Kalau ini khusus untuk pemikiran mampu ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi. Ini kata kuncinya tantangan dunia pendidikan pada siswa kayaknya. Iya Pak, itu kata kuncinya memang itu Pak. Ya, pada siswa. Nomor D. Betul. Kalau saya kata kuncinya menghasilkan. Iya. Sumber daya pemikir, karena kata kuncinya kan di siswa tadi. Oke Pak ya, baik. Kita lanjut ke 92. Ini lebih operasional lagi Pak. Berikut adalah data sebuah pembelajaran. Ada KD 36, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. IPK-nya 1, mengidentifikasi ketentuan mahram dalam pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2, menganalisis hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. 3, mengambil hikmah pernikahan berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan KD dan indikator di atas, maka sumber belajar tertulis dan berbasis IT untuk KD dan indikator di atas adalah. Nah, ini Pak Asbar dengan Pak Zaki jagonya nih. Enggak, kita semua harus jago nih Pak. Pak Zul ya. Karena RPPORI orang ini. Jadi sumber belajar tertulis dan berbasis IT untuk baca keterangannya dulu. Maka sumber belajar tertulis dan berbasis IT untuk KD dan indikator di atas adalah A. Buku paket jurnal. A, Pak. Buku ilmiah. Buku paket poster. Yang panjang C. Yang panjang C. Kalau anti mainstream tidak jadi pilih C Pak. Jadi pilih C Pak. Sama buku paket itu Pak. Ada buku paket. Pak, buku paket jurnal hasil penelitian. Jurnal ya, buku ilmiah. YouTube. Kayaknya C. Sumber belajar tertulis dan berbasis IT. Kalau di C ada posternya. Poster. C tambahannya poster. Poster. B dengan itu enggak tuh, kan ada poster kan. B dengan C enggak. Gimana? Sepakat A?
Kalau kami A, Pak. Apa? Iya. Kita buka ya. 1, 2, 3. Betul. C. Jadi ada pengecohan sedikit, diselipkan poster. Poster sumber belajar atau media nanti? Media, Pak. Media dia. Terselip 1 ya sebagai pengecoh. Iya. Hampir pintar. Kan kalau yang panjang berarti kan C? Iya, betul Pak C. Karena posternya. Nah, ditambah dengan poster. Iya. Oke, baik. Hati-hati ya Pak ya, hal-hal kecil seperti ini sering kemudian menyalahkan jawaban yang kita berikan. Sumber belajar. Oke, baik. 93. Kita oper ke bawah dulu biar kita bisa lihat semuanya. Wow, ini panjang. Sebenarnya dalam konsep teori belajar tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lainnya. Artinya setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus mempertimbangkan. Pertimbangan dalam memilih satu model pembelajaran. Coba lihat alternatifnya. Pembayaran tingkat kemampuan pendidik sifat dari materi yang akan diajarkan. D, Pak. Dalam memilih satu model pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai. Kalau milih yang terpanjang kayaknya panjang-panjang beda-beda tipis ya. Iya, dia beda-beda tipis. Tapi sepertinya D lebih tepat, Pak. Ya. Ini pada dasarnya dari satu jawaban yang benar, kemudian jawaban itu ditukar tempatnya. Dan yang akan dicapai tingkat bisa dicapai yang akan dicapai. Tuh Pak. Apa? Jawabannya Pak. Nah dan E mirip kayaknya. Ya. E lah Pak. Pak Dawin E. D Pak. Pak. Baik. Ya, E Pak. Masing-masing kan sudah punya jawaban nih. Kita coba lihat jawabannya. Iya Pak. 1, 2, 3. Betul, Pak. Oke ya, baik, analisis yang bagus itu ya bagi yang menjawab A. Baik, 94. Ini kasus. Pak Irman adalah seorang guru profesional. Ia selalu membuat inovasi-inovasi yang menjadikan pembelajarannya menarik. Kali ini dalam pembelajaran mahram dalam Islam, Pak Irman menggunakan model pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik yang dipraktekkan oleh Pak Irman tergambar dalam poin berikut. Nah, Bapak Ibu harus tahu karakteristik pembelajaran holistik. Kalau enggak bisa menjawab soal ini. Nah, siap. Pembelajaran holistik yang dipraktekkan Pak Irman tergambar dalam poin berikut. Nih ada satu, Pak Irman mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Itu sintak apa itu? Nyinyir saya mengatakan ini sintak waktu lokakarya Bapak Ibu kelompok 2-3. Ini PBL Pak. Nah, ini PBL Pak. Masih ingat ya? Berarti ini adalah sintak PBL. Tidak benar jawaban A berarti ya? Oke, B lagi. Pak Irman dekat dengan siswa, tidak pernah menghardik, selalu menyejukkan hati, memberikan advice yang bermanfaat. Advice itu nasihatnya. Advice yang bermanfaat, selalu mengajukan pertanyaan, terampil memvisualisasikan informasi, menjelaskan pembelajaran tanpa menimbulkan keterpaksaan pada siswa, bertindak sebagai fasilitator dan mentor. Apakah ini holistik?
Pak Irman memulai dengan sebuah pertanyaan, membuat perencanaan, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi proses mengerjakan pekerjaan, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan, dan melakukan evaluasi. Ingat, ini sintak apa? PJBL. Project. PJBL, Pak. PJBL. Nah, ingat, waktu review perangkat. Ini sintak perlu dibuat di RPP, kata saya. Ini sintak apa? Pemberian rancangan ya. Nah, ini sintak antara PJBL, PBL, PJBL, PBL, Discovery, dan Inquiry. Terhadap masalah menganalisikan strategi untuk belajar. Yang C PJBL ya, Pak. Project, Pak. Oke, D lagi. Pak Irman melakukan pemberian rangsangan, pernyataan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data. Ini sintak juga nih. Sintak apa nih? Ya. Problem ini. Discovery. Problem udah selesai di atas tadi, Pak. Yang A itu problem. Discovery. Discovery. Itu discovery. Ya. Hafal oleh Pak Basri ya. Ini discovery. Sintak ini kan nyinyir saya katakan waktu ulasan review perangkat ya Bapak Ibu. Jadi RPP-nya jangan hanya sekedar nulis. Bapak Ibu yang di kelompok lain saya nggak tahu ini. Di RPP kan kita nulisnya problem based learning, stop sampai di situ. Tidak diikuti oleh sintak-sintak, tidak diikuti oleh langkah. Nah, harusnya diikuti dengan langkah, supaya dalam pembelajaran langkah-langkah itu yang harus diikuti. Nah, langkah-langkah itu dituliskan dalam RPP. Ini langkahnya. Pak Irman membuat orientasi pembelajaran, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis. Nah, ada hipotesis. Cinta apa ini? Nah, yang mana yang tidak sintak, Bapak Ibu? Jawabannya adalah coba lihat ya, 1, 2, 3. Betul. Karena B itu bukan sintak. A, C, D, E itu semua sintak itu, Pak. B. Jadi yang 4 itu sintak saya masukkan, sengaja saya masukkan sintak karena dia mirip. Ya, jadi pembelajaran holistik itu apa yang dipraktekkan Pak Irman ini. Dekat dengan siswa, tidak pernah menghardik, menyejukkan hati, memberikan advice, mengajukan pertanyaan, dan yang paling penting kuncinya adalah holistik itu bertindak sebagai fasilitator dan mentor. Itu yang holistik. Oke, Bapak Ibu, sudah bisa mensirikan ya? Oke, baik. 95 lagi. 95. 95. Coba ke belakang dulu biar nyatu dia. Maaf, ada kemacetan sedikit. Ibu Fatma sebagai guru Quran hadis melaksanakan pembelajarannya dengan menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh dan mandiri untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sedangkan Ibu Wati sebagai guru, nah ini Bu Fatma ini Ibu Wati lagi. Ibu Wati sebagai guru fikih melaksanakan pembelajarannya dengan cara menyiapkan peserta didik. Jadi ada 2 praktek guru ini, Bu Fatma dan Ibu Wati ya. Namanya Ibu Fatmawati sebenarnya nih. Supaya mudah saya pisah aja. Fatma 1, Wati 1 ya. Oke, baik. 2 guru di atas telah menerapkan konsep pembelajaran apa? Bu Fatma menghubungkan dengan nyata kontekstual, Pak. Ya. Iya, kalau nyata konteks nih, Pak. Analisa yang bagus ya. Analisanya di situ, Pak ya. Ada kata-kata mana dia? Kehidupan nyata. Via situasi kehidupan nyata. Oke, saya benarkan ini. Baik, untuk Ibu Fatma kontekstual. Buati lagi. Kayaknya Pak. Bu Wati istilah masa datang tuh Pak, futur. Baik, bagus ya, analisanya bagus. Oke, begitu nanti Pak ya.
Oke, jawaban yang benar adalah E. Baik. Iya. 96 terakhir. Ini soal terakhir untuk paket ini. Lebihnya kita bahas lagi besok. TPEC. TPEC itu Technological Pedagogical Content Knowledge adalah sebuah framework atau kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru bagi guru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten atau materi dari pengetahuan. Pemanfaatan teknologi dan media informasi abad 21 berupa penggunaan komputer dan software presentasi seperti PowerPoint, Prezi, VideoScribe, media belajar online seperti Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Video pembelajaran seperti video blog, Powton, YouTube, dan sebagainya. Serta penggunaan aplikasi evaluasi online seperti Kahoot, Quizzes, Google Form, dan sebagainya. Merupakan unsur yang masuk ke dalam penulisan RPP. Nah, ini unsur-unsur yang harus masuk, unsur TPEC yang harus masuk ke dalam RPP. Penempatan unsur TPEC ini di RPP dapat dimasukkan pada. Jadi unsur-unsur TPEC ini di RPP dimasukkan pada A. Materi pembelajaran pada unsur konseptual. B. Materi pelajaran pada unsur konseptual dan prosedural. C. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media alat belajar, sumber belajar, dan kegiatan pembelajaran. C, Pak. D. C. Tujuan pembelajaran. C, Pak. C, Pak. Iya, C, Pak. Karena panjang nih. Bukan karena panjang. Pembelajarannya masuk. Pembelajarannya masuk. Media pembelajarannya. Sumber belajar. Kegiatannya masuk ya. Nah, ya. Bagus Bapak Ibu. Jawaban yang benar itu adalah C. Jadi TPEC itu nanti akan masuk ke tujuan pembelajaran, ke materi pembelajaran masuk juga, ke medianya masuk juga, apalagi media ya. Sumber belajar masuk juga, kegiatan pembelajaran harus masuk juga. Baik, bagus Bapak Ibu, analisanya yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti akan membuka cakrawala dan memudahkan latihan-latihan ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam menjawab soal UPI. Amin. 28 orang kita di grup ini, rame ya. Pak Bukhari Iya, Pak, baru Muslim ini masuk kan, nih, Pak. Pak Bukhari Muslim kan warga kelompok 1 kan? Baik, Pak, ya, Pak. Iya, kan warga kelompok 1 Retakar kan? Bukan, Iya, ya, Pak. Pak. Kan ya? Mana ada kelompok 1? Kelompok 2, Pak. Nah, yang pertama dulu ya. Kelompok 2 saya, Pak. Banyak kelompok lain ini bergabung ya. Kami kadang siang. Pak, biar ilmunya tambah berkah, Pak. Oh iya. Gak apa-apa, Pak. Lebih ramai, lebih asik. Saya tidak melarang sejak tadi kan. Mudah-mudahan ya Iya. Pak. Sepertinya kita sudah membahas 24 soal untuk indikator 73 sampai indikator 96. Nah, nanti besok saya upayakan lagi bikin soal baru untuk indikator 97 hingga 120 ya. Untuk kita bahas malam besok. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan terbuka hijabnya, hijab ilmunya. Amin. Amin. Ya Allah, Pak. Ya benar. Sehingga ketika terbuka hijabnya muncul ilmu laduni namanya. Ya. Ilmu yang tidak kita kira-kira datangnya lalu benar jawabannya. Dituntun kita ya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu semuanya. Untuk malam ini cukup. Ada pertanyaan atau ada usulan? Silakan. Karena sudah jam 9 malam ini. Semoga berkah acara ini. Baik bagi kelompok Rataker kelompok 1 maupun bagi Vistaker kelompok 2-3. Juga bagi tamu-tamu kami. Semoga senang berkunjung ke rumah kami. Meskipun nggak disediakan snack dan minum oleh Pak Dawin ini. Ada minum masing-masing, Pak.
Zaki ketuanya. Gini aja Bapak Ibu, kalau mau snack silahkan di-download aja. Iya. Yang bagus gambarnya Pak ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leoni Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.